warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulfatiani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2020 LPTK Universitas Lambung Mangkurat, program studi Pendidikan Sejarah. Asal saya dari Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Ini adalah formulir pendaftaran saya untuk uji kompetensi. Pada hari ini, Senin tanggal 30 November 2020, saya akan melaksanakan praktik sekaligus perekaman untuk memenuhi komponen uji kinerja saya. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat menjalankan pembelajaran di hari Senin? Masih. Masih ya, harus tetap semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa pada pagi ini. Nah, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan. Terus kalau keluar rumah jangan lupa 3M. Soalnya di Sukabumi ini sekarang peningkatan kasus COVID mulai mengalami peningkatan. Jadi kalian jangan lupa kalau keluar rumah itu menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan sabun. Terus jangan lupa menjaga jarak jika kalian ada di kerumunan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa kalian untuk mengisi presensi hari ini. Ibu akan mengirimkan link presensinya di grup WhatsApp. Silahkan kalian mengisi presensinya ya. Jangan lupa, karena itu sebagai salah satu bentuk kedisiplinan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kita cek suara dulu gimana nih? Suara Ibu terdengar tidak? Dengar. Dengar ya? Terdengar. Oke, Ya, yang Bu. lainnya Dengar, Bu. jaringannya gimana? Jaring. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bagus, ya. sekarang Telkomsel Ya. bagus jaringannya, Bu. Oke, Jaringan Telkomsel bagus. sip. Nah, jangan lupa dalam proses pembelajaran kameranya harus tetap dibuka. Nah, biar bisa Ibu memantau kalian nih. Seperti apa kalian, terus kalian memperhatikan jalannya pembelajaran ini atau tidak. Jadi, kameranya harus tetap dibuka ya. Oke. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu akan menayangkan terlebih dahulu video motivasi untuk kalian. Semoga video ini bisa memberikan energi positif terhadap kalian agar kalian tetap semangat menjalani hari-hari kalian. Siap ya untuk melihat videonya? Siap. Oke, Ibu akan share dulu. Teman-teman, ulangi kata-kata ini dalam pikiran Anda dan sadari kekuatan dari kata-kata ini untuk mengubah hidup Anda. Setiap pagi, ingatkan diri Anda, saya sehat, pikiran saya cemerlang, jiwaku tenang. Saya yakin saya bisa melakukan apapun sesuai dengan impian-impian saya. Segala sesuatu yang terjadi hari ini terjadi untuk kebaikan saya. Saya adalah arsitek. Saya memilih dan membangun rumah kehidupan saya. Hari ini saya memaafkan mereka yang telah menyakiti saya. Hari ini saya memaafkan semua orang dengan penuh damai. Saya mampu menaklukkan tantangan saya tanpa batas. Potensi saya untuk sukses terus berkembang. Hari ini, saya meninggalkan kebiasaan lama saya dan mengambil kebiasaan baru yang lebih positif. Saya mampu mencapai kebesaran-kebesaran lebih besar dari diri saya. Sekarang,
Saya dipenuhi dengan energi dan dipenuhi dengan sukacita. Saya menerima dan mencintai diri saya apa adanya. Bagaimana video motivasinya? Apakah sudah memberikan energi yang positif untuk kalian? Sudah. Sudah, jadi harus tetap semangat ya untuk menjalani hidup ini. Harus tetap memiliki cita-cita dan optimisme yang tinggi untuk mencapai kesuksesan. Siap untuk mencapai kesuksesan? Siap. Siap ya, Siap. apalagi kalian kelas 12 nih. Kalian harus siap menghadapi tantangan-tantangan baru nanti setelah kalian keluar dari sekolah. Oke, kita masuk ke kegiatan inti. Hari ini kita akan membahas mengenai KD 3.5, yaitu mengenai perkembangan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, sebelum kita memasuki KD baru, apakah ada yang masih ingat mengenai KD sebelumnya? Atau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi apa? Silakan, Sutrisna. Ya Bu, minggu kemarin kita membahas mengenai akhir dari masa pemerintahan Soekarno, yaitu masa demokrasi terpimpin. Jatuhnya pemerintahan Soekarno diakibatkan adanya peristiwa G30 SPKI dan aksi-aksi Tritura, serta peristiwa Super Semar. Baik sekali, Sutrisna. Jadi, ternyata Sutrisna masih ingat ya apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Masa pemerintahan Soekarno ini berakhir ditandai dengan adanya peristiwa Super Semar dan beralih pemerintahannya diambil alih oleh Soeharto. Baik sekali, Sutrisna. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ibu akan menayangkan PowerPoint kepada kalian. Silahkan perhatikan, simak baik-baik. Jangan lupa di-mute suaranya. Lalu, jika ingin bertanya, silahkan acungkan tangannya ya. Kita akan membahas mengenai kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini adalah 3.5, menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia masa Orde Baru. Sedangkan 4.5-nya melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan kalian menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini adalah melalui modal pembelajaran problem based learning ini diharapkan anak-anak ibu mampu mengolah informasi, terlibat aktif selama proses belajar, memiliki sikap ingin tahu, teliti, dan melakukan pengamatan serta bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapatnya, menjawab pertanyaan teman-temannya, memberi saran dan kritik, dan dapat menjelaskan hasil analisis tentang kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Selain itu juga, anak-anak ibu mampu membuat tulisan nih tentang kebijakan-kebijakan politik masa pemerintahan Orde Baru serta dampaknya bagi rakyat Indonesia. Nantinya kalian mempresentasikan dan mengkomunikasikan hasil penelusuran informasi dan menjelaskan hasil analisis tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru. Nah, untuk mengembangkan nilai karakternya, kalian mampu berpikir kritis, kreatif, atau mandiri, bisa bekerja sama atau gotong royong dengan teman-teman, dan jujur, seperti itu. Oke, nah kita saksikan dulu tayangan video ini. Coba kalian dengarkan, ini adalah video mengenai demo pada saat masa pemerintahan Orde Baru. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh mereka. Coba dengarkan.
Sudah menyaksikan tayangan videonya? Udah. Sudah. Ada yang tahu tidak? Ada yang pernah mendengar atau pernah mendengar lagu ini itu lagu apa? Ada yang tahu? Marginal Bu, buruh tani. Buruh tani. Betul. Kok tahu sih? Fajar kok tahu? Ini lagu Buruh Tani jadul sekali nih. Soalnya Bapak pernah mendengarkan lagu itu di rumah. Bapak Syamsul pernah mendengarkan lagu itu di Iya, rumah? Bu. Iya. Emang kenapa? Bapak Samsul bilang, Bu, ini mengingatkan Bapak Samsul ketika tahun 90-an. Iya, Cukup tahu. betul sekali. Jadi memang mungkin kalau orang tua kita seperti ibu itu pernah mengalami ada di masa pemerintahan Orde Baru gitu. Jadi memang lagu ini mengingatkan bagaimana kita pada masa Orde Baru. Lagu ini itu diciptakan oleh Syafi'i Kamamang yang pada saat itu menciptakan lagu ini untuk memberikan semangat kepada warga negara Indonesia untuk menjunjung tinggi demokrasi yang seutuhnya. Yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai hal-hal yang positif atau kebijakan-kebijakan yang terjadi pada masa Orde Baru. Ada yang tahu nih gambar pertama yang Ibu tunjukkan ini gambar apa? Tani. Gambar apa? Padi ya, padi. Terus yang gambar kedua apa? Puskesmas. Puskesmas. Gambar ketiga? KB, keluarga berencana. Keluarga berencana. Ada yang tahu tidak hubungannya dengan pemerintahan Orde Baru? Coba kira-kira ada yang tahu nggak? Pada masa pemerintahan Orde Baru, yang diutamakan pada saat itu adalah pertaniannya. Sampai-sampai pada masa pemerintahan Orde Baru ini kita mampu memberikan swasembada beras kepada negara lain gitu pada saat itu, terutama negara-negara di Afrika. Terus yang kedua adalah puskesmas. Kalau kalian merasakan nih sampai sekarang manfaat puskesmas sangat bermanfaat sekali untuk rakyat-rakyat kecil dan ada di tiap daerah gitu. Itu adalah salah satu program yang dibuat oleh Soeharto pada masa itu. Jadi sangat bermanfaat sekali bila kita rasakan sekarang ini gitu. Yang kedua adalah KB. Karena lonjakan penduduk di Indonesia itu meningkat terus-menerus, makanya Soeharto membuat program yang namanya keluarga berencana. 2 anak itu cukup. Ternyata program KB ini berhasil sampai saat ini yang masyarakat Indonesia itu tidak sampai jumlahnya membludak seperti itu. Nah, ini adalah beberapa program pada masa Orde Baru. Kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Yang kedua kebijakan pembangunan. Yang ketiga rehabilitas ekonomi pada masa Orde Baru. Oke, ini kita lihat kebijakan politik masa Orde Baru. Nah, kalian lihat ini warna apa? Merah. Merah. Kuning. Hijau. Terus warna hijau. Di sini kebijakan politik pada masa Orde Baru itu kalau kalian melihat itu ada beberapa warna partai di situ. Coba ada yang bisa menyebutkan nggak partai apa saja? Golkar. Partai. PDI. PDI. Betul. Satu lagi. PPP atau disebut sebagai Partai Persatuan Pembangunan. Nah, kenapa sih ada 3 partai ini? Kita lihat nih kebijakan politik dalam negeri pada saat itu seperti apa. Penyederhanaan partai politik. Nah, ini nih yang Ibu maksud adalah 3 partai ini. Jadi, penyederhanaan partai politik ini pada masa pemerintahan Orde Baru, partai politiknya diperkecil menjadi 3 partai. Kenapa? Karena pada saat itu, pada masa pemerintahan Orde Lama, yang menjadikan ketidakstabilan politik itu adalah banyaknya partai. Makanya pada masa Orde Baru, partainya disederhanakan menjadi 3 sesuai dengan visi dan misinya gitu. Pemutusan hubungan dengan
Tiongkok atau Republik Rakyat Tiongkok. Ada yang tahu gak kenapa sih pada masa Soeharto ini kita memutuskan hubungan dengan Tiongkok atau Cina? Trisna Bu tahu Bu? Kenapa Sutrisna? Kalau nggak salah alasannya, karena pada saat itu terbukti bahwa RRC memberikan bantuannya Bu ya, memberikan bantuan persiapan dan pelaksanaan pembentukan G13 PKI di Indonesia. Betul sekali, betul. Jadi kenapa kita memutuskan hubungan dengan Tiongkok itu karena adanya keterlibatan Tiongkok terhadap peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI, iya Bu. Kebijakan pembangunan adalah pertanian, yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua adalah meningkatkan pendidikan atau memberantas buta huruf. Terus tadi kita bahas juga mengenai keluarga berencana, adanya kesehatan masyarakat atau puskesmas, dan pembangunan di berbagai wilayah gitu. Itu adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Soeharto. Beberapa dampak positif dan negatif yang bisa kita ambil. Nah, dari tayangan yang Ibu sampaikan kepada kalian, apakah ada yang mau ditanyakan tidak? Bu. Siapa? Dina? Dina. Silakan, Din. Kan dui fungsi ABRI itu merupakan kebijakan pada masa pemerintahan Orde Baru. Ya. Nah, kebijakan itu menyimpang atau tidak, Bu? Sebenarnya kalau diperhatikan pelaksananya seperti menyimpang. Kira-kira ada yang bisa jawab gak dari pertanyaan Dina ini? Dui fungsi ABRI ini kira-kira menyimpang atau tidak? Arsi ya, silakan Arsi. Kalau menurut Arsi, dui fungsi ABRI itu memang menyimpang. Terbukti dengan adanya tugas ABRI itu sendiri dua. Yang pertama ngejaga keamanan negara. Yang kedua memegang kekuasaan negara itu juga. Iya. Baik sekali ya apa yang dipaparkan oleh Arsi barusan, bahwa memang kebijakan dui fungsi ABRI ini kalau kita lihat itu menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena seharusnya ABRI itu menjaga pertahanan dan keamanan di negara kita, tetapi pada saat itu ABRI juga malah terjun ke dunia perpolitikan gitu. Hal itu kan dikhawatirkan adanya otoritasi dari ABRI itu sendiri yang menguasai masyarakat sipil gitu. Bagus sekali Arsi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau menanggapi lagi dari pernyataan Arsi? Silakan. Ada Bu. Fajar, kenapa Fajar? Berarti Bu kalau TNI mau mencalonkan gubernur atau ingin terjun ke dunia politik, itu gimana Bu? Ada yang bisa jawab gak pertanyaan Fajar? Kalau misalkan ada nih TNI terjun ke dunia politik, kalau pada masa reformasi sekarang harus seperti apa? Coba ada yang bisa jawab gak? Elsa Ibu. Elsa boleh? Gimana coba? Kalau menurut saya Ibu harus pilih salah satu gitu Bu. Harus pilih salah satu dari profesinya ya? Ya betul sekali. Jadi kalau misalkan nih ada TNI yang ingin mencalonkan ke dunia politik atau mencalonkan jadi gubernur, kalau kita contohkan sekarang itu seperti putranya SBY ya. Putranya SBY itu kan dulu beliau ingin terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai gubernur. Nah, salah satu konsekuensinya adalah beliau harus melepaskan seragam militernya atau seragam TNI seperti itu. Makanya pada saat reformasi di zaman Gus Dur itu dui fungsi ABRI dihapus. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompoknya menggunakan kelompok kemarin saja ya, biar kalian mudah berkoordinasinya karena sudah ada grup WA-nya. Oke. Nah, karena pembelajaran kali ini kan kita menggunakan model problem based learning. Jadi kalian, Ibu kirimkan LKPD lewat Classroom, silahkan kalian baca. Nah, tema-tema yang sudah kalian dapatkan, silahkan kalian buat rumusan masalahnya. Setelah itu kalian buat hipotesisnya, dan kalian mulai menganalisis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian dapatkan. Bagaimana? Paham nggak dari
tugasnya? Paham, Bu. Paham? Kita bisa mulai diskusinya sekarang? Silahkan kalian mulai diskusi di grupnya masing-masing ya. Ya, Bu. Oke, selamat berdiskusi semuanya. Siap, Ibu. Bagaimana, sudah diskusinya? Diskusinya lancar? Ya, Bu. Udah. Udah, alhamdulillah. Oke. Kelompok mana yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Coba. Kelompok 1. Kelompok 1 Kelompok silakan. Untuk kelompok 1 memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKDP kelompok kami, yaitu kelompok 1, yang bertemakan kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru tahun 1965 sampai 1968. Rumusan masalahnya ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Kedua, bagaimana sistem kepartaian pada masa Orde Baru. Ketiga, kebijakan apa saja yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru mengenai politik dalam negeri Indonesia. Pertama, kita akan membahas kondisi politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru kemudian giat melakukan berbagai perubahan di berbagai bidang, terutama politik yang sangat berpengaruh kepada kehidupan rakyat. Keadaan politik pada masa Orde Baru yang sedang kacau balau berusaha ditenangkan dengan beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Yang kedua akan membahas sistem kepartaian pada masa Orde Baru. Dikelompokkan yang pertama ada Partai Persatuan Pembangunan PPP, gabungan dari NU, Parmusi, PSEI, sama Perti. Golongan kedua ada Partai Demokrasi Indonesia atau yang biasa disebut PDI. Ada PNI, Partai Mubrah, Partai Katolik, sama Partai Parkindo. Dan IPKI. Golongan yang ketiga adalah Partai Golongan Karya atau biasa yang disebut Partai Golkar. Yang terakhir adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa, bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. LKDP ini disusun oleh kelompok 1, kelas 12 MIPA 3, tugas sejarah Indonesia. Saya selaku ketua Niwayan Putri Nur Aini. Sekian dari saya. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan dan masukan dari teman-teman? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kelompok 1. Silakan. Siapa? Tantri, Bu. Tantri. Oke, Tantri, silakan. Mengapa pada saat itu pemerintahan Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik? Izin menjawab. Silakan menjawab pertanyaan kelompok 1. Kebijakan penyederhanaan partai politik itu bertujuan buat meminimalisir konflik partai dan memudahkan pembangunan nasional. Selain itu juga buat meningkatkan efisiensi penyaluran aspirasi masyarakat. Baik. Mau nambahin juga, Ibu. Boleh, Alif?
Penyederhanaan itu maksudnya menggabungkan partai politik sesuai dengan ideologinya. Iya, baik sekali jawaban yang sudah dijawab oleh kelompok 1. Kita beri apresiasi dulu untuk kelompok 1 dari hasil PowerPoint, rumusan masalahnya, dan jawabannya sudah sangat baik sekali ya. Oke, silakan langsung ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, diantaranya Dani, Dian, Nelsa, Nisar, Mutiara, dan Sutrisna. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru. Yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Yang ketiga, pemulihan apa saja yang dilakukan pemerintahan Orde Baru. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Memutus hubungan dengan Republik Rakyat Cina. Ikut serta membentuk ASEAN. Presentasi dari kami, apakah ada pertanyaan? Oke, ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Silakan. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Mengapa pada saat pemerintahan Orde Baru, bangsa Indonesia memutuskan untuk membekukan hubungan dengan Tiongkok? Oke, baik. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Gerardis? Trisna, Bu. Trisna, silakan Trisna. Izin menjawab ya, Bu. Ya, Alasannya, pada saat itu terbukti bahwa RRC memberi bantuan persiapan dan pelaksanaan pemberontakan G30 SPKI di Indonesia. Ya, betul sekali. Ada Bu, yang izin mau menambahkan? Silakan Elsa mau menambahkan. Karena alasan lain itu tindakan orang Cina terhadap kedaulatan Indonesia yang di Peking tidak bisa ditolerir, Ibu. Iya, baik sekali ya jawaban dari kelompok 2 ini. Jadi memang betul pada saat itu Indonesia salah satunya kecewa karena RRT ini sudah memberikan fasilitas terhadap adanya gerakan G30 SPKI ini. Selain itu juga pada saat itu kedutaan besar di Indonesia yang ada di Peking itu dijarah, terus hartanya juga diambil gitu. Nah, kekecewaan tersebut akhirnya memutuskan Soeharto untuk memutuskan hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok gitu. Karena baik sekali jawaban-jawaban dan presentasi yang sudah kalian tampilkan hari ini. Ibu berterima kasih sekali untuk kalian yang tetap semangat dalam diskusi kelompoknya dan luar biasa sekali hasil dari PowerPoint dan presentasinya. Untuk PowerPoint silahkan kalian kirimkan ke Classroom nanti dan nanti Ibu akan menilainya ya. Setiap kelompok silahkan mengirimkannya ke Classroom. Nah, untuk itu silakan ada yang mau menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Wayan, silakan mau menyimpulkan. Mempelajari sejarah Orde Baru membuat kita jadi memahami upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk mengubah situasi negara yang kacau dan diperlukan stabilisasi di berbagai bidang. Ada beberapa dampak yang kita rasakan.
yaitu dampak positif seperti dalam bidang pembangunan dan negatif seperti adanya sikap otoriter dari Presiden Soeharto. Terlepas itu semua, sebagai pemuda Indonesia, kita harus tetap semangat membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Betul sekali, bagus sekali ya. Jadi apa yang ditanggapi oleh Wayan itu, Wayan hubungkan dengan kondisi saat ini. Nah, selain itu ada nggak yang bisa memberikan nilai-nilai apa saja dan hikmah-hikmah apa saja yang kita petik nih pada masa sekarang? Ada yang mau mencoba menjawabnya? Saya Bu. Ya, silakan Arya. Sebagai generasi muda, kalau saya lihat ya Bu ya, bahwa sebagian negara demokrasi generasi seperti kami bisa menyuarakan aspirasi kita tanpa takut adanya ancaman dari pemerintah, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Sepakat sekali ya dengan apa yang dikatakan oleh Wayan dan Arya, bahwa dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru ini bukan hanya dampak negatifnya yang kita pelajari, tetapi banyak sekali hal-hal yang positif yang bisa kita ambil untuk masa kita seperti sekarang ini. Contohnya kan misalkan program KB, program puskesmas, seperti itu kan bisa kita rasakan sampai saat ini seperti apa manfaatnya. Nah, semoga apa yang terjadi pada saat Orde Baru seperti pelanggaran HAM, seperti yang dikatakan Arya itu tidak terjadi lagi pada masa saat ini. Nah, kalian sebagai generasi bangsa hanya tinggal melanjutkan dan membangun bangsa dengan penuh semangat ya. Kalian siap untuk membangun bangsa kita untuk menjadi lebih maju? Siap, sangat siap. Siap ya, baik. Untuk mengkonfirmasi pembelajaran hari ini, kita akan melakukan evaluasi yang akan kita lakukan sekarang itu menggunakan kuisis. Ibu akan mengirimkan link kuisisnya di Classroom. Silahkan kalian tinggal mengaksesnya dan kita akan mengerjakannya secara bersama-sama secara live ya. Dari pembelajaran kita hari ini, kalau menurut Ibu pembelajaran hari ini sangat menarik sekali. Kalian sudah sangat aktif dalam diskusi maupun tanya jawab. Apakah ada yang mau memberikan saran ataupun kritik dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang memberikan saran? Silahkan. Fajar, Bu. Fajar boleh. Apa sarannya Fajar? Hari ini pembahasannya menarik, Bu. Kalau bisa menonton film sejarah, Bu, membahas filmnya secara bersama-sama. Oh iya ya, masukan yang sangat baik sekali ya Fajar. Insya Allah minggu depan kalau bisa kita kan membahas mengenai KD 3.6 tentang reformasi. Jadi mungkin kita bisa menonton film dokumenter atau film yang dimainkan oleh Chelsea Island dan Boy William tentang gerakan 98. Nah, itu akan sangat menarik sekali untuk kita bahas. Terima kasih banyak Fajar atas sarannya. Ya, Bu.
Oke. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa atau ketua kelas Arya memimpin doa terlebih dahulu untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu minggu depan di pembelajaran atau materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.